Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah pipeline evaluasi model machine learning, khususnya untuk klasifikasi teks multi kelas. Nah, menariknya kita tidak hanya akan menggunakan library yang siap pakai saja, tetapi kita juga akan membedah bagaimana cara kerja metrik evaluasi tersebut dengan membangunnya dari nol. Nah, mari kita langsung masuk ke kodenya. Nah, bagian pertama adalah data setup. Nah, di bagian pertama ini, kita melakukan inisialisasi data atau data setup. Nah, di sini kita mengimport library dasar seperti NumPy. Kemudian, kita membuat dummy data atau data simulasi untuk hasil prediksi. Nah, di sini ada dua variabel. Pertama adalah y-true, isinya kurang lebih hewan, dan seterusnya. Y-true ini adalah label asli atau kenyataan sebenarnya dari data kita. Nah, kemudian adalah Y-pred atau Y-prediction. Nah, ini adalah label asli, tabakan atau prediksi dari sebuah model. Data ini terdiri dari 3 kelas, yaitu hewan, teknologi, dan olahraga. Nah, data inilah yang akan kita gunakan untuk menguji perhitungan metrik di langkah-langkah selanjutnya. Yang kedua, mengenai convention metric. Nah, di bagian kedua ini kita masuk ke pembuatan convention metric secara manual. Nah, kenapa manual? Agar kita benar-benar paham alur dari logikanya. Ada dua function. Pertama adalah function build convention metric. Nah, di sini kita menghitung metrik berukuran 3 kali 3 karena ada 3 kelas tadi ya. Ada hewan, olahraga, dan teknologi. Nah, yang isinya nanti dimulai dari angka 0. Yang kedua, program akan melakukan looping untuk mencocokkan setiap nilai di y-true dengan y-pred. Ini ya, jika tebakannya benar, angka masuk ke bagian atau ke garis diagonal metrik. Nah, jika salah, nanti masuk ke sel yang melambangkan jenis kesalahannya. Yang selanjutnya adalah function print convention metric. Nah, fungsi ini dibuat semata-mata agar metrik ini nanti bisa dicetak ke layar dengan format tabel yang rapi dan mudah dibaca. Nah, ini bisa lihat outputnya, angka di garis diagonal 8, 7, 9. Nah, ini adalah prediksi model yang sudah tepat sasaran. Bagian ketiga adalah metrik dari 0. Nah, dari convention metric tadi, kita bisa menghitung metrik performa. Di bagian ini, kita membuat fungsi compute matrix. Ini ya, fungsi compute matrix ini digunakan untuk mencari nilai true positif, false positif, false negatif, dan true negatif. Ini ada variabel-variabelnya. Nah, dari keempat elemen tersebut, barulah kita menghitung precision, recall, dan F1 score. Ini. Tidak berhenti sampai di situ, ada fungsi compute average. Nah, fungsi ini bertugas untuk menghitung rata-rata dari seluruh kelas menggunakan 3 model atau 3 metode berbeda, yaitu macro average, micro average, dan weighted average. Nah, di bagian akhir sel, kita juga menghitung akurasi yang didapatkan sebesar 0,800 atau 80%. Ini akurasi. Bagian keempat adalah pipeline dengan scikit-learn. Nah, jika sebelumnya kita membuat semuanya dengan susah payah dari nol, nah di bagian ini kita menggunakan library standar industri, yaitu scikit-learn. Nah, di sini kita memanggil classification report, convention metric, accuracy score, F1 score, ROC, AUC score, dan convention metric display.
Tujuannya adalah untuk melakukan validasi. Nah, kita nanti masukkan Y-true dan Y-bred. Kemudian hasilnya bisa kita lihat di layar, hasil akurasi, serta nilai makro, mikro, dan weighted F1 score yang dikeluarkan oleh scikit-learn itu hasilnya sama persis dengan kode manual yang kita buat sebelumnya di atas. Nah, ini membuktikan bahwa perhitungan matematis kita sebelumnya sudah sangat tepat. Bagian selanjutnya adalah evaluasi pipeline yang lengkap. Nah, sekarang kita naik ke level berikutnya. Di bagian ini kita membuat sebuah simulasi pemrosesan bahasa alami atau NLP. Nah, pertama kita mendefinisikan sebuah korpus berisi beberapa kalimat singkat beserta label kelasnya. Ini contohnya harimau makan rusa hutan, ini labelnya masuk hewan. Ada laptop komputer prosesor cepat, masuknya label teknologi dan seterusnya. Kita mendefinisikan dua pipeline. Pipeline yang pertama adalah pipeline KNN. Ini menggunakan TF-IDF vectorizer untuk mengubah teks menjadi angka, lalu diklasifikasikan dengan algoritma KNN. Nah, yang pipeline kedua itu kita menggunakan algoritma naive Bayes. Nah, untuk evaluasinya kita tidak sekedar membagi data latih dan data uji saja. Nah, melainkan menggunakan metode threefold cross validation. Artinya, data akan dipotong menjadi train atau tes sebanyak 3 kali untuk mendapatkan rata-rata performa model yang lebih valid. Nah, ini bisa kita lihat di output. Naive Bayes ternyata menunjukkan performa akurasi yang lebih baik dibandingkan KNN pada dataset kecil di atas. Bagian keenam adalah kurva ROC untuk klasifikasi multi kelas atau one versus rest. Sebagai penutup, metrik klasifikasi itu tidak lengkap tanpa menganalisa kurva ROC atau nilai AUC, karena ini adalah masalah multi-kelas atau lebih dari dua kategori. Kita harus menggunakan pendekatan one versus rest. Nah, di bagian akhir ini kita mengubah label teks menjadi format binary dengan label binaries. Kita melatih model menggunakan one versus rest classifier yang dibungkus bersama naive Bayes. Nah, terakhir kita menghitung probabilitas tebakan model Y-score dan mencetak nilai AUC untuk masing-masing kelas, yaitu hewan, teknologi, dan olahraga. Semakin mendekati angka 1, berarti model semakin pintar membedakan kelas tersebut. Nah, ini kira-kira outputnya. Ada hewan, nilai AUC-nya sebanyak 1.0, teknologi 0,511, dan olahraga sebanyak 0,425. Nah, itulah tadi analisis menyeluruh dari kode klasifikasi kita. Mulai dari mengupas tuntas perhitungan manual convention metric, kemudian menguji metode, menguji model menggunakan cross validation dan kurva ROC menggunakan scikit-learn. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat.